Sahabat usia Mas, ada hal yang paling menarik di Indonesia ini, yaitu tentang pagar laut. Pagar laut yang dibuat dari bambu. Padahal itu sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Pernah juga dilihat oleh instansi yang berwenang. Tapi kok akhirnya diketahui setelah panjangnya lebih dari 30 kilometer. Ini kan aneh. Artinya apa para pejabat itu? Apakah memang pekerjaannya hanya duduk di kantor? Kalau zaman dulu sih duduk di kantor sambil baca koran, saya tahu persis. Tapi sekarang mungkin zamannya sudah tidak lagi baca koran, tetapi pegang HP, pegang laptop, duduk manis, cari sana cari sini tentang berita, apakah itu WA Group atau berita-berita yang lain. Akhirnya pekerjaan utamanya tidak diketahui. Begitu diketahui ada masyarakat yang protes, ternyata sampai di tingkat kementerian pun juga tidak ada yang tahu. Aneh kan Indonesia ini? Luar biasa. Nah, dari sini sebetulnya kita tahu bahwa orang-orang yang menduduki sebuah fungsi masing-masing di dalam jabatannya itu rupanya tidak apa ya, tidak melakukan tugasnya dengan serius. Ini artinya pemerintahan Pak Prabowo harus lebih apa ya, mendisiplinkan karyawannya, mendisiplinkan pegawai-pegawai yang begitu banyak jumlahnya yang sampai jutaan itu. Nah, balik lagi tentang tentang pagar bambu ini. Pagar bambu itu menurut informasi pertama yang saya baca itu dibayar, dilakukan oleh masyarakat semalam 100.000. Nah, ini informasi yang pernah saya baca. Nah, tapi anehnya tetap tidak ada yang tahu siapa pemiliknya, siapa yang mensponsori, siapa yang memberikan tugas itu. Nggak ada yang tahu secara persis. Karena itu dianggap tidak ada izin ya dari yang berwenang, dari instansi tertentu, akhirnya ada orang yang mengatakan itu berarti melanggar aturan. Ya. Tetapi dari segi tertentu ternyata apa merugikan nelayan yang ada di sekitar pantai daerah Tangerang itu, ya, di pesisir utara Tangerang. Rugikan karena apa? Nelayan-nelayan tidak dapat dengan mudah, dapat dengan bebas untuk keluar masuk karena ada pagar bambu itu. Pagar bambu itu tingginya 6 meter loh, tinggi sekali. Ya, berarti kan bambunya berarti lebih dari 6 meter karena harus ditancapkan di dasar laut. Ya. Itu namanya kalau bangun-bangun zaman dulu itu istilahnya trucuk. Ya, yang terbuat dari bambu dan memang itu kuat sekali dan faktanya jalan tol aja pakai bambu kan kita semua dengar yang ada di daerah Jawa Tengah sana yaitu jalur Demak Sayung Semarang itu dari bambu. Nah, aneh sekali memang akhirnya karena tidak ada yang tahu dari pejabat-pejabat yang berwenang sampai tingkat kementerian kelautan dan perikanan itu juga nggak tahu ya bahkan Menko-nya juga tidak tahu perlu penyelidikan dulu. Nah, dengan cepat Presiden akhirnya ambil bagian menetapkan sebuah keputusan segel ya akhirnya disegel. Tapi bagaimana setelah disegel? Ya setelah disegel tentu
pembangunan itu bisa jadi tidak dilakukan. Tapi aneh ya, aneh. Yaitu ada masyarakat, kelompok khususnya kelompok nelayan, ya, Persatuan Nelayan gitu, yang menyatakan bahwa itu dibuat tujuannya untuk mengatasi abrasi pantai, ya. Jadi untuk mitigasi agar pantai tidak tergerus oleh ombak, oleh gelombang. Ya, tujuannya kelihatannya baik, tapi sekali lagi mestinya ada yang bertanggung jawab siapa. Ya. Dan menurut informasi yang saya peroleh itu ada pintu-pintu ya selebar 4 meter gitu untuk bisa perahu-perahu nelayan bisa keluar. Nah, tentu saja ini kan juga merugikan bagi nelayan yang mau melaut, ya. Akhirnya harus putar, cari, dan harus hati-hati untuk bisa keluar masuk ke laut maupun ke dermaga atau ke tempat dia menyandarkan perahu-perahunya itu. Nah, dan memang luar biasa tujuannya, yaitu tadi untuk apa namanya mitigasi agak untuk apa agar tidak terkikis pantai dengan ombak-ombak itu. Dan pagar laut itu juga dilapisi dengan apa kepang, anyaman bambu lah, anyaman bambu ya, yang untuk bisa menghalangi dengan gelombang yang begitu tinggi. Lalu juga ada jaring paranet gitu untuk menghalangi dia kuat. Dan tentu saja ada apa namanya eh, alasan yang lain, yaitu nanti bisa dipakai tambak. Luar biasa kan? Ini setelah penyegelan tuh ya, ada alasan-alasan seperti itu. Tapi akhirnya terus berkembang. Ada yang menyatakan itu miliknya artis. Wah, luar biasa, artis ikut ikut membangun pagar apa namanya? Pagar bambu. Ya. Lalu ada yang menyatakan itu aguan. Nah, kalau aguan mungkin juga ya, karena itu ada hubungan mungkin dengan apa PSN, proyek nasional yang strategis itu. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi akhirnya terjadi pingpong lah siapa-siapa yang bertanggung jawab. Nah, paling tidak dengan kasus ini, nah, kasus pagar bambu yang setinggi 6 meter ini, mestinya pihak pemerintah segera mengambil sikap. Memang sudah diambil sikapnya, yaitu pensegelan. Tapi mestinya segera dicari siapa yang bertanggung jawab. Kalau bunyinya swadaya masyarakat nelayan, kelihatannya jauh dari pemikiran banyak orang. Saya pun juga mengatakan sangat-sangat jauh. Nah, kenapa? Karena yang dibutuhkan, bambu yang dibutuhkan itu pasti jumlahnya banyak kalau sepanjang 30 kilometer lebih itu. Nah, gimana tidak? Berarti kan harus mendatangkan bambu. Dan itu sudah berapa lama pemasangan itu. Ya, apalagi dilakukan malam hari ketika orang tidak melihat, tidak ada yang menyaksikan pembangunan itu. Tapi toh masyarakat tahu akhirnya. Tapi begitu terkuak setelah panjang, ketika masih 5 kilometer, sebenarnya juga pihak dari instansi saya yakin pasti ada yang pernah melihat, ada yang pernah menyaksikan, tapi tidak bisa ambil bagian, tidak berani mengambil sikap, tidak berani mengambil buah keputusan. Ya, apakah harus dihentikan atau bagaimana perizinannya diurus, itu tidak. Ya, akhirnya presidenlah yang harus memutuskan. Ya, memang kelihatannya orang Indonesia masih memerlukan
sebuah keputusan apapun yang besar harus diambil oleh orang pertama, yaitu presiden. Kalau dalam organisasi mungkin ketua umumnya mesti seperti itu. Nah, ini tentu tidak baik. Padahal setiap instansi pemerintah, kementerian-kementerian yang di bawahnya ada, ya, misalnya tentang PUPR, ya, atau kelautan dan perikanan, pasti di tingkat provinsi juga ada, ya, di tingkat kabupaten pasti juga ada. Mestinya itulah yang dapat bertanggung jawab. Kalau mereka tidak dapat menyelesaikan yang di tingkat kabupaten, kan mestinya dinaikkan, diinformasikan untuk di tingkat provinsi. Tingkat provinsi nggak bisa menyelesaikan, ya di tingkat kementerian. Itulah mestinya. Tapi rupa-rupanya negeri kita ini belum sanggup untuk melakukan hal yang demikian. Kapan level di tingkat kota atau di tingkat kabupaten bisa mengambil sikap dengan tegas yang terkait dengan hal-hal yang sebetulnya sangat mengganggu, ya, karena tidak ada perizinan. Tapi menurut yang membuat dari swadaya masyarakat itu, khususnya Persatuan Nelayan yang ada di daerah Tangerang, alasannya sangat bagus, ya, untuk mitigasi dan menjaga abrasi agar tanah pantai tidak terkikis, dan itu pun juga ada alasan untuk mengatasi gelombang tsunami luar biasa. Dan itu kalau jadi bisa dijadikan perekonomian dengan dibuatnya tambak, ya. Bagus kan? Tapi mesti segera dibongkar, segera diinformasikan kepada masyarakat luas tentang pagar bambu yang ada di laut ini, karena itu masih merupakan misteri sampai hari ini. Ya. Oke, kita bertemu pada sesi yang lain dan terus lihat Sahabat Usia Mas, karena Sahabat Usia Mas terus menyajikan hal-hal yang baik dan aktual. Bye-bye.